Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sel hewan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu, siapa yang hadir ataupun tidak hadir. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Andi Hadir. Putri Hadir. Fali Hadir. Alma Hadir. Ya. Alma. Sakit, Bu. Oh, sakit apa dia? Sakit demam. Oh, sakit demam. Udah berapa hari kalian tahu? 2 hari, Bu. Oke, sudah selesai semua Ibu absen. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang sel hewan. Nah, sebelum kita memulainya, Ibu ingin menanyakan materi yang minggu lalu ada yang sudah mengerti atau ada yang belum mengerti? Saya belum mengerti, Bu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sel hewan. Nah, ini dia media yang Ibu buat. Ini media tradisionalnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan, adakah materi minggu lalu yang kalian tidak mengerti? Oh, sudah paham semuanya. Alhamdulillah, baik. Oke, kita sekarang akan mempelajari tentang sel hewan. Nah, sel hewan sendiri merupakan bentuk sel eukariotik yang menyusun jaringan pada sel hewan tersebut. Nah, jadi ada beda ya sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, sel hewan sendiri itu ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama itu ada nukleus. Nah, ini bisa lihat ada nukleus, ada nukleolus, ada mitokondria, ada vakuola, badan Golgi, RE atau retikulum endoplasma, ada sitoplasma, dan ada di sel hewan terdiri dari yang pertama itu ada membran sel. Dapat kita ketahui anak-anak bahwasanya membran sel merupakan pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, lemak atau lipid. Ya. Nah, adapun dari fungsi membran sel anak-anak, yaitu membran sel itu mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral. Kemudian fungsinya itu sebagai pembungkus atau pelindung dari sel tersebut, dan fungsinya juga sebagai menerima rangsangan dari luar. Nah, selanjutnya anak-anak, di sel hewan ada badan Golgi atau sering kita sebut dengan aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi ini merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel. Nah, selanjutnya anak-anak ada yang kedua itu pada sel hewan ada badan Golgi. Nah, ini dia di media tradisionalnya kalian bisa lihat. Ini dia bentuk dari badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi sering disebut yaitu aparatus Golgi. Nah, merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel anak-anak. Nah, adapun dari fungsi badan Golgi sendiri, yaitu fungsinya itu untuk memproses protein, membentuk lisosom, dan membentuk vakuola atau kantung untuk ekresi. Selanjutnya itu ada nukleolus. Nah, nukleolus merupakan organel yang terdapat di dalam inti sel. Nah, ini yang berbentuk warna merah ini merupakan nukleolus. Nah, nukleolus ini terletak di dalam nukleus. Nah, jadi beda ya nukleolus sama nukleus. Nah, selanjutnya itu ada nukleus. Nah, ini dia nukleus yang berwarna kuning ini. Nah, nukleus ini merupakan organel kecil yang mengatur atau mengendalikan aktivitas si sel tersebut. Nah,
Dan adapun fungsi dari nukleus ini yaitu anak-anak, fungsi nukleus itu tempat terjadinya replikasi dan untuk menyimpan informasi genetik. Nah, adapun fungsi lainnya yaitu sebagai mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Nah, itu beberapa fungsi dari genetik. Paham anak-anak? Selanjutnya itu anak-anak ada RE atau yang kita kenal dengan retikulum endoplasma. Nah, ini dia bisa kita lihat RE, retikulum endoplasma. Nah, RE ini sendiri ada dua bagian, yaitu RE halus dan RE keras. Nah, yang tadi Ibu jelasin, kalian ada yang tahu nggak fungsi dari RE? Fungsi dari RE itu sendiri. Baik, tidak ada yang tahu ya. Nah, fungsi dari RE sendiri yaitu yang pertama itu sebagai sintesis protein, yang kedua itu sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid, dan fungsinya juga sebagai tempat pengangkut. Nah, selanjutnya anak-anak ada mitokondria. Nah, Ibu tanya lagi, ada yang tahu apa itu mitokondria? Belum ada yang tahu ya. Oke, karena kita baru masuk pembelajaran ini ya. Nah, mitokondria. Nah, ini kalian bisa lihat, mitokondria merupakan organel terbesar yang ada dan berguna sebagai mesin dalam sel tersebut. Nah, kemudian ada fungsi dari mitokondria anak-anak. Nah, fungsinya itu yang pertama itu sebagai respirasi sel, yang kedua itu sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Nah, jadi fungsi dari si mitokondria ini sendiri yaitu sebagai respirasi sel dan penghasil dari energi dalam bentuk ATP gitu. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak ada sitoplasma. Nah, si sitoplasma ini merupakan bagian sel yang berupa cairan sel. Nah, jadi sitoplasma ini, nah ini kita bisa lihat. Nah, sitoplasma ini yang putih ini. Nah, si sitoplasma ini merupakan dalam bentuk cairan. Jadi sitoplasma ini dia cairan yang dimana memiliki bentuk seperti gel. Jadi si sitoplasma ini berbentuk seperti gel atau cairan begitu. Adapun dari fungsi si sitoplasma itu yang pertama anak fungsinya itu sebagai sumber bahan kimia dan kedua itu sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Nah, jadi si sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel gitu dan dia juga sebagai sumber dari bahan kimia gitu. Begitu fungsi dari si sitoplasma sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak ada lisosom. Nah, ini dia lisosom yang kita dalam media ini berwarna hijau ini. Nah, lisosom sendiri merupakan kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Nah, gitu. Nah, fungsi dari lisosom ini sendiri yaitu sebagai untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Nah, begitu. Jadi fungsi dari si lisosom ini yaitu anak-anak sebagai untuk mengatur atau mengontrol pencernaan intraseluler dan fungsinya itu juga sebagai penghancuran. Nah, gitu. Si lisosom ini berfungsi sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak gitu. Jadi lisosom berfungsi sebagai penghancuran atau menghancurkan organel sel yang telah rusak. Selanjutnya itu ada sentriol. Nah, sentriol ini merupakan struktur organel ya anak-anak, struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel yang terdapat atau ditemukan pada sel eukariotik begitu. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi ada yang kurang mengerti anak-anak tentang pembahasan kita tentang sel hewan? Ini siapa namanya? Alfi. Nah, bagaimana Alfi? Sudah mengerti tentang sel hewan? Sudah mengerti, baik. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, alhamdulillah jika kalian sudah mengerti. Jika kalian ada yang kurang mengerti, bisa menanyakan kepada Ibu semua. Oke, baiklah. Hanya sampai di sini pembahasan kita tentang sel hewan. Mungkin Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf.
Semoga ilmu yang ibu berikan tentang sel hewan ini bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.